Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Pada kali ini kita dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil pembahasan kami mengenai retail sales pada data warehouse. Mungkin sebelumnya perkenalkan, saya Adi Ivan Yusuf dengan NIM 101100002 dan rekan-rekan saya. Saya Mikal Rai Kumlar dengan NIM 10110034. Saya Rahmat Augie dengan NIM 10110050. Saya Judan Atila Akbar dengan NIM 10110064. Ini langsung saja kita pada pembahasannya, yaitu yang pertama pendahuluan. Dalam industri retail yang kompetitif, analisis data penjualan menjadi kunci pengambilan keputusan yang strategis. Data warehouse berperan penting sebagai sistem yang menyimpan, mengolah, dan menyajikan data untuk kebutuhan analisis dan pelaporan. Apa itu data warehouse dalam konteks retail sales? Data warehouse adalah sistem penyimpanan data terpusat yang dirancang untuk mendukung satu, pelaporan bisnis, kedua, analisis historis, dan ketiga, pengambilan keputusan strategis. Dalam retail, data warehouse mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti sistem point of sales atau POS, platform e-commerce, sistem CRM, sistem inventaris, dan sumber eksternal lainnya. Data disimpan secara historis dan terstruktur untuk mendukung analisis, bukan transaksi harian. Yang kedua, manfaat data warehouse untuk retail sales. Yang pertama, ada analisis historis mendalam. Ini artinya menyimpan data penjualan selama bertahun-tahun untuk mengidentifikasi tren, musim, dan dampak kampanye. Kemudian yang selanjutnya, pandangan 360 derajat pelanggan. Integrasi data penjualan dan pelanggan untuk memahami perilaku dan preferensi secara komprehensif. Selanjutnya, pengambilan keputusan berbasis data, yaitu untuk membantu pengelolaan inventaris, penetapan harga, promosi, dan penempatan produk secara efektif. Selanjutnya, identifikasi peluang dan ancaman, yaitu untuk menyadari perubahan pasar atau penurunan performa sebelum berdampak besar. Selanjutnya, peningkatan efisiensi operasional, optimasi rantai pasokan dan manajemen stok berdasarkan pola permintaan. Selanjutnya, personalisasi penawaran, segmentasi pelanggan untuk rekomendasi produk dan program loyalitas yang efektif. Dan yang terakhir, pelaporan konsisten, yaitu untuk menyediakan single source of truth untuk semua laporan bisnis lintas departemen. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lainnya. Oke, kemudian ada komponen-komponen kunci data warehouse untuk retail sales. Yang pertama ada sumber data. Sumber data ini terdiri dari beberapa poin. Di antaranya yang pertama itu ada POS. POS itu berisi juga transaksi, diskon, pembayaran, ID kasir, dan toko. Kemudian poin kedua itu e-commerce yang berisikan seperti riwayat belanja, logistik, dan ulasan. Poin ketiga itu ada CRM, seperti data pelanggan, loyalitas, dan interaksi. Dan poin keempat yaitu ada inventaris, berdasarkan penggerakan stok dan pengiriman barang dan barang-barang dan produk lainnya. Kemudian yang kelima ada poin pemasaran, berisikan tentang kampanye, respon pelanggan. Kemudian poin terakhir ada eksternal yang berisikan seperti cuaca, demografi, data pesaing. Kemudian untuk komponen yang kedua yaitu ada ETL, extract, transform, load. Untuk extract sendiri itu digunakan untuk mengambil data dari berbagai sumber. Untuk transform sendiri itu untuk membersihkan atau memfilter berdasarkan standarisasi data. Kemudian untuk load itu bertujuan untuk memasukkan data ke dalam data warehouse baik full load maupun incremental load. Kemudian komponen yang ketiga ada staging area, merupakan ruang area sementara sebelum data masuk ke dalam data warehouse, berguna untuk membersihkan dan memulihkan sebelum terjadi kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Ya, selanjutnya itu ada komponen kunci. Lanjut komponen kuncinya itu ada data mart. Data mart itu ada subset data warehouse untuk kebutuhan analisis spesifik pada departemen seperti pemasaran, keuangan, inventaris. Selanjutnya itu alat analitik atau edan pelaporan. Yang pertama itu ada OLAP, analisis multidimensi /dry drill. Dan kedua itu ada dashboard dan KPI atau visualisasi interaktif. Yang ketiga ada AdHoc query, pencarian data fleksibel. Yang keempat ada data mining atau ML prediksi dan segmentasi otomatis. Terus yang keempat ada contoh skenario analisis. Yang pertama poin pertama itu berdasarkan waktu penjualan harian, mingguan atau bulanan. Dan juga dampak musim liburan atau promosi. Poin kedua ada berdasarkan produk. Produk terlaris atau paling menguntungkan kombinasi produk yang sering dibeli bersama. Yang ketiga ada berdasarkan toko. Performa toko per wilayah atau pengaruh ukuran atau lokasi foto. Yang keempat, poin keempat ada berdasarkan pelanggan. Segmen pelanggan paling aktif atau perubahan kebiasaan setelah join program loyalitas. Poin kelima ada berdasarkan promosi. Efektivitas promosi tertentu atau ROI kampanye pemasaran. Yang kelima itu ada tantangan implementasi. Poin yang pertama itu ada volume besar atau transaksi harian dalam jumlah masif. Poin kedua kecepatan data atau permintaan analitik real time. Yang ketiga ada integrasi kompleks atau beragam sumber data. Poin keempat kualitas data atau perlu validasi dan konsisten. Poin kelima fleksibilitas bisnis harus adaptif terhadap kebutuhan baru. Poin keenam keamanan data atau perlindungan data pelanggan. Ya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang keenam tuh ada tren terkini. Tren terkininya itu ada poin pertamanya Cloud Data Warehouse, yang dimana ada Snowflake, Redshift, BigQuery untuk skalabilitas dan efisiensi. Yang poin keduanya itu ada Real Time Analytics untuk pengambilan keputusan cepat. Yang ketiganya itu untuk ada integrasi dengan data lake, menampung data terstruktur dan tidak terstruktur. Yang poin keempatnya itu ada AI dan machine learning, prediksi tren dan personalisasi otomatis. Dan saya akan menjelaskan juga kesimpulan dari presentasi kita ini. Yang pertama itu ada data warehouse adalah aset strategis bagi perusahaan retail modern dan kemampuan menggabungkan dan menganalisis data dari berbagai sumber. Sistem ini membantu untuk meningkatkan kualitas keputusan, mendorong efisiensi operasional, memahami pelanggan secara lebih baik, dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas perusahaan. MIKD. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai data warehouse pada retail sales. Dengan pemanfaatan data warehouse, perusahaan retail dapat menyimpan dan mengelola data dalam jumlah besar secara terstruktur, sehingga proses analisis menjadi lebih akurat, cepat, dan efisien. Hal ini tentu membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik ke depannya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.